lagi bersama kami di Penerbit Adab. Oke, kali ini aku nggak sendirian lagi. Sebelum itu, kembali aku menyapa kalian semua di sana. Gimana kabar kalian di sana? Semoga kalian di sana dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat selalu dan bahagia selalu seperti aku. Dan tadi saya sudah bilang, kali ini aku nggak akan sendiri lagi karena pada podcast kali ini aku akan ditemani oleh orang yang benar-benar punya pengalaman yang luar biasa. Kita akan berbagi, kita akan sharing tentang informasi-informasi yang bagus untuk kita semua. Tapi sebelum itu aku mau bacain CV-nya terlebih dahulu nih. Iya, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang bernama Dr. Sarwo Edi SAG MM. Kelahiran di Kota Gudeg, Yogyakarta. Lulusan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, STIE IPWI Jakarta dan Universitas Islam Nusantara Bandung. Dan aktivitas beliau ini sehari-harinya mengajar sebagai dosen sekaligus dekan di Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa Bekasi, Jawa Barat. Dan itu dia beberapa pendidikan beliau. Nanti kita akan berbagi pengalaman dengan beliau. Tapi untuk teman-teman di sana, jangan lupa nih di like dulu, di subscribe, di komen juga. Barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, kita udah nggak sabar ingin berbagi pengalaman dengan beliau. Langsung saja, ini dia Dr. Sarwo. Selamat malam. Halo Bu. Malam juga. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Saya buru-buru tadi dari Bekasi, habis ngajar langsung karena menepati janji ke Indramayu, saya langsung ke sini sama tim teman-teman di fakultas saya. Iya, jauh-jauh dari Bekasi. Siap. Ingin ke Penerbit Adab ya, ingin bertemu teman-teman online kita di sana. Boleh nih hari ini kita berbagi pengalaman ya Pak Dokter ya. Siap. Dan kita kali ini akan membahas tentang bukunya beliau nih. Di depan kita ada bukunya yang berjudul Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Mental dan Pembentukan Karakter Ini dia buku yang berjudul Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Mental dan Pembentukan Karakter Kepribadian Anak. Oke, ini bukunya dari penampilan aja udah menarik nih Pak. Gimana isinya ya? Tebal tapi nggak tahu bisa dibaca kagak. Bisa dong. Oke, malam ini kita akan membahas tentang buku ini nih Pak. Siap, siap. Dan nanti akan ada beberapa pertanyaan dari saya. Siap. Mohon dijawab juga ya Pak ya. Siap, siap. Oke. Sebelum itu aku mau nanya nih, kesehariannya sekarang ini apa ya Pak selain dosen? Sehari-hari sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, juga Direktur Universitas Pelita Bangsa di Kerawang. Di Kerawang, selain Betul. di Bekasi di Kerawang juga? Kebetulan Universitas Pelita Bangsa aplikasinya selain di Cikarang sebagai pusat, juga kita buka di Bekasi, juga Kerawang. Sebagai daerah pendukung Ibu Kota Jakarta. Karena memang menurut peraturan menteri di daerah perbatasan itu diperbolehkan untuk buka kampus 1, kampus 2 sampai kampus 3. Oke, itu kesehariannya ya sekarang. Siap. Ya, kesibukannya. Oke, langsung aja ini Pak Dokter. Siap, Kita siap. langsung ke pertanyaan pertama. Kenapa sih bisa menulis buku ini? Awalnya buku itu saya ciptakan berangkat dari pengalaman waktu saya di S1 IAIN Sunan Kalijaga. Ketika itu ada sebuah tantangan yang luar biasa dari Profesor Dr. Simu selaku pembimbing skripsi saya untuk membuat sebuah tulisan yang bisa dipakai di perkembangan zaman. Dan saat itu memang di Yogyakarta lagi krisis degradasi moral di tingkat remaja dan anak-anak, sehingga tercetuslah sebuah ide tentang urgensi pendidikan agama Islam dalam pembinaan kepribadian anak usia sekolah. Oh gitu. Berarti ini arahnya ke anak-anak ya Pak ya? Iya, saya batasi di usia sekolah. Kenapa saya batasi di usia sekolah?
dunia pendidikan itu ada 3 lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan formal, lingkungan informal, dan lingkungan non formal. Lingkungan informal, pendidikan yang dilaksanakan di keluarga. Dan ini menjadi dasar pendidikan awal bagi anak-anak sebelum memasuki usia sekolah. Baru kemudian setelah pendidikan dilakukan secara informal, dilakukan secara formal, yaitu di sekolah. Kenapa kemudian ini menjadi penting? Anak dalam keseharian itu di sekolah itu hanya kurang lebih 8 jam paling lama. Sementara lebihnya ada di lingkungan keluarga dan di lingkungan non formal, yaitu masyarakat. Jadi kalau seandainya pendidikan agama hanya diberikan 2 jam di sekolah, rasanya cukup tidak mengena dan tidak luas untuk dikaji oleh si anak-anak. Maka kemudian pendidikan agama di usia formal hanya sebatas untuk memberikan pengembangan kurikulum saja, yang kemudian diberikan rekomendasinya ke keluarga, terutama ke sekolah, agar ke keluarga agar kemudian pendidikan itu bisa diteruskan di informal maupun di non formal. Karena memang tanggung jawab pendidikan itu tidak menjadi tanggung jawab guru saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Faktanya hari ini banyak para orang tua ketika menyekolahkan anaknya, kemudian dia daftarkan di sekolah SD misalnya. Setelah itu dia tidak pernah bertanggung jawab lagi. Persoalan kemudian dia mengalami kekurangan dalam belajar ataupun kenakalan, dia menyalahkannya guru. Iya, betul. Sehingga sekarang kemudian dengan adanya fakta semacam demikian, saya berpikir bahwa pendidikan keluarga itu juga menjadi salah satu indikator terlaksananya pendidikan secara universal. Oke, betul banget sih Pak, aku juga setuju. Karena dari dulu aku juga ada informasi bahwa pendidikan pertama seorang anak itu ada di keluarga atau di rumahnya ya Pak ya. Oke. Jadi untuk teman-teman di sana nih, untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak kecil ya, bisa nih dibaca bukunya. Ini sepertinya cocok banget buat membuat karakter anak ini semakin bagus ya Pak. Iya. Bahkan di konsepsi Islam di buku tersebut, pendidikan tidak saja dibatasi oleh 3 lingkungan tadi, informal, non formal sampai informal dan non formal, tetapi juga di masa pacaran, di masa ta'aruf. Itu juga sudah mulai ditanamkan melalui tata cara berpacaran secara Islami. Kemudian ketika ibu mengandung, ada beberapa tata cara kita mendidik ketika ibu mengandung, mulai dari memberikan asupan makan yang baik agar gizinya baik, sehingga asupan ke bayinya menjadi lebih baik, sehingga ketika lahir menjadi pribadi yang sehat, yang secara jasmani maupun secara rohani. Terus juga biasanya kalau ibu lagi hamil dibacain surat-surat siap itu bagian daripada pendidikan juga. Iya, benar sekali. Oke nih Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Sebenarnya ide awal muncul pengen buat buku ini itu gimana Pak? Awalnya dipicu oleh kebutuhan daripada pendidikan agama Islam di sekolah. Sebagai dekan di Fakultas Agama Islam, tentunya sehari-hari saya mendapatkan curhatan, mendapatkan laporan baik itu kurikulum maupun materi dari dosen-dosen yang ngajar di fakultas saya. Hampir dari curhatan dan laporan dosen-dosen yang mengajar di tingkat SD, guru-guru SD, itu mengalami sebuah problem di mana anak-anak zaman sekarang di era digital ini, arus teknologi yang begitu besar itu tidak bisa terbendung. Sehingga kemudian di usia kecil anak sudah mendapatkan materi-materi yang seharusnya tidak pantas untuk didapatkan. Nah, oleh sebab itu saya menekankan pada guru agar penanaman kepribadian, mental kepribadian itu harus menjadi salah satu acuan yang paling utama, terutama dalam hal menerapkan pendidikan agama Islam di sekolah. Apalagi zaman sekarang, zaman digital ya Pak ya. Betul. Banyak anak-anak yang belum usianya untuk main HP, sekarang main HP gitu. Jadi
kita sebagai orang tuanya atau sebagai gurunya juga kayak agak susah gitu. Mungkin kalau udah punya buku ini, baca-baca buku ini bisa memberikan karakter yang baik untuk anak pula. Saya memang bisa merekomendasikan buku ini, sangat lengkap sekali. Dia mengungkapkan tentang pendidikan kepribadian dalam tinjauan teori maupun metodologi. Dia juga mengungkapkan tentang ruang lingkup kepribadian itu sendiri. Di sini juga ada bab yang membahas tentang tumbuhnya keagamaan pada peserta didik. Artinya memang sangat luas sekali pembahasannya. Bahkan ada salah satu bab yang menerangkan tentang kompetensi. Kalau saat ini di kurikulum 13 itu ada namanya K1, K2. K1 itu artinya kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi inti 3. Kompetensi inti 1 itu melingkupi tentang sosial dan spiritual. K2 meliputi tentang kognitif. Kemudian K3 meliputi tentang psikomotorik. Ketiga-tiganya sekarang menjadi sebuah tema ketika guru mengajar. Sehingga mengajar matematika pun kompetensi-kompetensi itu harus diajarkan. Bahkan kemudian di sekolah dasar, sekarang tematik itu menggabungkan antara mata kuliah yang satu dengan mata kuliah lainnya. Misalnya pendidikan agama Islam itu digabungkan dengan budi pekerti. Dari sinilah kemudian kompetensinya atau tujuan pembelajaran diarahkan agar peserta didik tidak semata-mata mengetahui pengetahuan yang dia pelajari, tetapi juga memiliki sikap sosial yang baik maupun sikap spiritual yang baik. 1 tambah 1 hasilnya 2, tetapi juga ada sisi K1-nya dia masuk. Yang pertama adalah anak diajari untuk jujur dalam menghitung. Ketika dia dipraktekkan di dewasa nanti, dia bisa berperilaku secara jujur. Kemudian secara spiritual, dia bisa menghitung berapa banyak rasa syukur yang harus kita sampaikan ke Allah karena banyaknya rezeki yang kita terima. Artinya hitungan itu juga tidak semata-mata secara matematik, tetapi juga secara sosial, secara spiritual juga bisa diimplementasikan. Harapannya adalah ketika anak belajar matematika bisa menjadi seorang ahli matematika yang islami, seorang ahli matematika yang punya sifat sosial, atau misalnya peserta didik yang belajar tentang bahasa Indonesia, dia bisa mengerti tentang bahasa yang baik, dia juga mengerti tentang bahasa yang bernilai sosial dan bahasa yang bernilai spiritual. Sehingga harapannya sesuai dengan tujuan pendidikan menciptakan peserta didik yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkompetensi, itu menjadi cakupan daripada tujuan pembelajaran tercapai. Begitu, Bu. Matematika berarti bukan melulu tentang hitung-hitungan terus ya. Betul. Ternyata banyak makna-maknanya juga. Iya. Oke, ini terima kasih banyak nih. Sama-sama Bu, sama-sama Bu. Ada pencerahan tentang matematika ini Pak. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Siap. Nah, dalam menulis buku ini nih Pak, ada nggak sih tantangan tersendiri atau tantangan yang agak-agak susah gitu buat dilakuin? Banyak Bu ya. Banyak. Apa tuh salah satu? Karena awalnya dari skripsi, tantangan yang terbesar itu saya harus mengumpulkan literatur yang relevan dengan tema. Dan faktanya di lapangan susah mencari buku-buku yang sesuai dengan apa yang saya munculkan dalam buku ini. Sehingga ini menjadi tingkat kesulitan. Saya pernah suatu ketika menggarap tulisan ini, kakak saya itu marah-marah karena di ruangan tamu saya ini banyak buku-buku berserakan dan bersawangan, bahkan ada coro juga. Karena ketika saya membuat tulisan, saya kan harus mengkomparasikan ya antara tulisan yang satu dengan tulisan yang lainnya, antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya, sehingga buku yang saya siapkan itu harus dibuka, dan itu tercecer kemana-mana karena saking banyaknya buku yang saya jadikan literatur. Dan ini salah satu tingkat kesulitan yang paling tinggi. Makanya durasi membuat buku itu sampai 2 tahun Bu. Oh 2 tahun. Iya, padahal teman-teman saya udah pada wisuda, saya belum. Bahkan sekarang pun ketika kemudian mendaur ulang skripsi itu menjadi buku itu juga susah. Saya harus membagi waktu saya dengan pekerjaan di kampus,
saya juga harus bisa mengedit ulang, bahkan kemudian saya kebanyakan sih berdiskusi dengan Pak Sumarta, karena memang salah satu teman baik saya dalam hal menulis ini beliau, sehingga mau tidak mau diskusi itu harus saya ciptakan secara terus menerus sehingga aktual buku yang diciptakannya. Ya walaupun tantangannya berat atau susah, tapi alhamdulillah sudah Amin, jadi amin, buku ini amin, ya Pak amin. ya. Itu memang menjadi tingkat kepuasan yang paling tinggi bagi saya, karena pesan Dr. Simo, Profesor Dr. Simo waktu itu, kamu akan menjadi dokter karena buku ini, dan terbukti. Benar. Sekarang saya sudah menjadi dokter kan, sebelum dicetak buku ini gitu loh. Keren. Karena memang waktu sidang itu skripsi saya tebalnya 400-an, dengan literatur hampir lebih daripada 400-an buku gitu loh. Sehingga di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, buku ini, skripsi ini paling tebal dan paling langka. Sampai sekarang tuh banyak dijadikan referensi oleh mahasiswa-mahasiswa yang mau membuat sebuah skripsi tentang pendidikan. Ih, keren sih Pak, keren. Siap, Walaupun lama, tapi emang hasilnya juga memuaskan. Amin, itu yang menjadi saya bahagia. Meskipun telat, tapi paling tidak saya punya karya yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin yang lain cepat jadi skripsinya, tapi nggak jadi bukunya. Kalau Bapak jadi juga bukunya. Rata-rata teman saya membuat skripsi itu paling sekitar 6 bulan selesai. Cepat ya. Iya, karena memang metodologi penelitian saya pakai kualitatif bukan kuantitatif. Kualitatif. Iya, sehingga benar-benar saya pengen buku ini menjadi ideal menurut saya gitu loh. Boleh. Nah, oke teman-teman, di sini pembahasannya benar-benar menarik banget ya. Baru juga kita berbicara beberapa pertanyaan, tapi udah menarik sekali. Nanti untuk teman-teman di sana barangkali ada yang ingin membeli bukunya, nanti kita isi di linknya di bio atau deskripsinya, ada link untuk pembelian buku ini. Lanjut ya Pak ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Nah, mungkin tadi ada sedikit pembahasan tentang bab-babnya ya. Iya. Boleh dijelaskan apa saja sih bab inti dari buku ini Pak? Yang menarik, saya hanya menyampaikan yang menarik saja Bu ya. Yang menarik dari buku ini tentang ruang lingkup kepribadian. Karena selama ini kan tidak semua ibu-ibu tahu tentang kepribadian anaknya. Di buku ini dikumpas habis Bu tentang perkembangan usia anak. Jadi anak umur 0 sampai 2 tahun misalnya disebut sebagai usia anal dan oral gitu. Itu ada di sini. Di buku ini memang memberikan pendidikan dasar ketika anak misalnya di usia oral itu kan, anak di usia oral dan anak itu selalu memegang barang dan memasukkan ke mulut. Intinya adalah di usia tersebut anak harus lebih dekat ke ibu agar menyusui ASI. Makanya ASI begitu penting tuh dalam rangka untuk menciptakan nilai atau value lebih dekat pada orang tua. Pendidikan dasar anak itu sebenarnya dari ibu, bukan dari guru, tapi dari ibu, bukan dari bapak, tapi dari ibu. Melalui menyusui tersebut kemudian akan disampaikan nilai-nilai lain yang menjadi teladan bagi anak. Makanya kadang-kadang kalau orang tua yang nggak baik, ketika dia di keluarganya ibu yang nggak baik mengatakan jorok, itu akan diikuti anaknya secara terus-menerus. Misalnya anjir gitu loh. Pasti anak dewasanya nanti tanpa disadari kan ikutan dengan kata-kata anjir. Maka kemudian pendidikan itu memang paling utama sebenarnya di keluarga. Begitupun nanti di usia 2-4 tahun di mana anak suka dengan bermain, ini keinginan tahunya muncul pada anak, dan disinilah disebut dengan usia motorik. Jadi pergerakannya itu mulai berjalan dengan baik di usia 0 sampai 4 tahun. Di usia 4 sampai 6 tahun, ini usia transisi awal, di mana sering sakit, kemudian sering nakal, dan lain sebagainya, itu di usia 4 sampai 6. Baru kemudian usia sekolah atau disebut dengan usia formal, antara umur 7 sampai 12 tahun, di mana dia mengikuti pendidikan di sekolah. Makanya buku ini tuh lebih banyak membahas masalah usia perkembangan di usia sekolah atau usia formal. Dan di buku ini juga ada capaian tujuan pembelajaran yang harus
dikuasai oleh peserta didik. Misalnya contoh, pendidikan agama untuk kelas 1 tentang apa saja yang disampaikan. Pendidikan agama kelas 2 apa saja yang harus disampaikan. Di sini lengkap. Sehingga orang tua maupun guru bisa menjadikan ini sebagai acuan di dalam menerapkan pendidikan maupun menerapkan kurikulum keseharian tentang perilaku peserta didik melalui pendidikan agama Islam. Oke, berarti bukan hanya tentang Islam saja, tapi tentang kesehatannya juga ada ya Pak Ada, ya? menyeluruh bawahnya. Perkembangan anak. Ya. Bahkan yang lucu, saya sampai diketawain ketika buka buku ini ke teman. Di sini ada doa-doa ketika pacaran, doa-doa ketika gitu. bersetubuh, suami istri kan ada. Itu ternyata ada tata cara di Islam itu agar melahirkan jabang bayi yang produktif dan inovatif ke depannya. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, bahkan ada doa-doanya. Barangkali ada doa untuk mendekatkan jodoh. Ada di sini, karena temanya kan tentang pendidikan. Jadi nanti beli aja Mbak di Mujarobat. Insya Allah ada doa mendekatkan jodoh. Tapi di buku ini kayaknya nggak ada mujarobat. Adanya tentang pendidikan, nggak apa-apa. Iya, pokoknya buat para ibu, para guru di sana, ayo segera beli bukunya ya. Murah juga ya Pak ya? Murah. Dan mungkin saya titip pesan juga bagi mahasiswa saya dan mahasiswi saya di kampus, terutama untuk mahasiswi di BKPI, di Prodi PAUD maupun di Prodi PGSD. Ini buku yang Bapak ciptakan ini untuk memenuhi kebutuhan keilmuan bagi kalian. Di buku ini cocok dengan kurikulum yang sekarang diterapkan oleh pemerintah. Jadi jangan segan-segan untuk menabung, untuk membeli buku ini di penerbit. Saya tidak akan pernah menawarkan di kelas ya. Sekali lagi nggak pernah menawarkan di kelas, tapi silakan kalau pengen memiliki buku ini ke penerbit ataupun ke online yang disiapkan. Di online itu saya kemarin lihat ada di Shopee maupun ada di Gramedia. Silakan Anda hubungin link-link tersebut. Iya, nanti kita taruh linknya Pak. Siap, biar siap. memudahkan teman-teman Siap, barangkali ada yang siap. mau beli. Oke. Oke Pak, Siap. mungkin ada nggak sih kelebihan dari buku ini biar orang-orang itu beli gitu? Salah satunya tadi saya sampaikan, ini tidak saja segmennya para guru-guru SD dan orang tua, tapi juga untuk para remaja dan pemudi gitu loh. Karena tadi kan diajarkan bagaimana cara ta'aruf yang islami. Sehingga segmentasinya tidak saja kepada guru-guru, tapi remaja-remaja yang mau nanti bakal menikah, pranikah, itu cocok sekali untuk membaca buku ini. Sehingga ketika nanti menikah, dia tahu langkah-langkah ketika malam pertama, kemudian ketika mengandung, dia tahu bagaimana mendidik anak dalam kandungan, kemudian ketika melahirkan, dia bisa mendidik melalui air susu ibu yang baik, kemudian melalui beberapa pendekatan-pendekatan lain sesuai dengan usia perkembangan anak. Oke, berarti ini buku segmentasinya buat kemana aja? Luar biasa. Buat anak-anak, buat orang tua, guru, remaja. Bahkan nanti saya pengennya buku ini tuh akan berkembang jadi, ini volume pertama. Volume kedua khusus untuk remaja. Oh, lebih spesifik ya. ya? Volume ketiga khusus dewasa. Karena di masa dewasa itu ada masa transisi juga. Mungkin ibu atau bapak-bapak yang hari ini ada di sini pernah mengalami masa pubertas 1, masa pubertas 2, dan sampai ketiga. Di mana usia-usia itu usia mapan biasanya. Kalau ibu-ibu di usia 35 punya selingkuhan, itu namanya pubertas kedua itu. Kalau bapak-bapak kemudian punya selingkuhan, itu pubertas kedua juga di usia 40 sampai 45 tahun biasanya. Tadi berbicara sudah tahu, sudah dalam tentang informasi buku ini, iyalah karena sudah 2 tahun juga ya Pak bergelut dengan buku ini. Betul. Ya, berbicara tentang judulnya nih, judulnya Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Mental dan Pembentukan Karakter Kepribadian Anak. Nah, kenapa sih memilih judul ini, Pak? Urgensi kan artinya pentingnya ya, artinya begitu pentingnya pendidikan agama Islam itu untuk dijadikan sebagai barometer pembinaan mental dan kepribadian anak usia sekolah. Jadi pendidikan agama itu sebagaimana tadi saya sampaikan di
kurikulum Kurtilas ada K1, K2 sampai K3. Ini menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam sangat penting karena di dalam penyampaian pembelajaran mata pelajaran yang lainnya juga akan perlu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Ya Pak, sebelumnya buku urgensi pendidikan agama Islam ini buku yang keberapa Pak? Ini buku yang ketiga setelah sosiologi dan ekonomi syariah. Oh, buku yang ketiga. Ada Iya. buku keempat, 5, 6, 7? Ada rencana saya hari ini pun juga akan gitu. sounding dengan penerbit untuk Penerbit adab ya. dan sudah saya siapkan beberapa buku yang akan saya soundingkan, terutama tentang leadership, kemudian ekonomi syariah, kemudian manajemen pendidikan agama Islam. Insya Allah ini menjadi kerjasama yang baik ke depannya. Amin. Semoga terus Amin, bukunya amin. diterbit-terbitin di penerbit adab ya Amin, pastinya. amin. Buat teman-teman juga di sana barangkali mau nerbitin buku atau bingung nih mau kemana ya, mau jadiin buku gitu, langsung aja ke penerbit adab. Siap. Kebetulan Oke nih, Siap. tadi sudah dijelaskan ada beberapa buku ya. Semoga ada berpuluh-puluhan buku, bahkan Amin. ratusan buku ya nanti Amin, amin. yang nanti diterbitkan di penerbit adab pastinya. siap. Bapak, mungkin sebenarnya kita masih mau membahas semuanya Siap, tentang buku ini, siap. tapi biar orang-orang penasaran gitu. Siap. Orang-orang penasaran dengan buku ini, biar langsung diorder gitu. Kita Siap. cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih. Mungkin ada nggak sih kata-kata buat teman-teman di sana, kata-kata pembangun untuk semuanya? Proses itu perlu kita jalani dalam menciptakan sebuah karya. Percayalah bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Terima kasih, selamat malam. Mudah-mudahan penyampaian saya bisa diterima oleh sahabat-sahabat semua dan bisa mengkoleksi buku yang saya ciptakan. Dan mudah-mudahan dengan buku-buku yang nanti saya terbitkan di penerbit Adabi ini, saya cepat mendapatkan guru besar dari Kopertes Jawa Barat maupun dari universitas tempat kami mengabdi dan berdedikasi. Oke, itu dia kata-kata membangun dari Pak Dokter ya. Semoga Pak Dokter sehat-sehat selalu, biar datang lagi ke sini buat podcast, buat nerbitin buku lagi. Siap. Jauh-jauh dari Bekasi ke Indramayu, pulangnya hati-hati. Amin, ya, Pak, amin. Ini senang kan datang ke penerbit adab? Ya capek tapi puas karena saya sudah bisa menyampaikan semua unek-unek di dalam buku ini sebagai informasi ke teman-teman yang lain. Kan ini menjadi sebuah kewajiban juga kan dalam Islam, baligo ani walau ayat, sampaikan walaupun cuma satu ayat, padahal di sini banyak ayat. Sehingga insya Allah nilainya berkah. Amin. Menjadi nilai ibadah bagi saya dan bagi Mbak serta penerbit Adabi ini. Amin. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak kalian udah nonton video kali ini. Jangan lupa sekali lagi di like, komen, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar apa saja sih tanggapan kalian mengenai buku-buku ini, bukunya dari Pak Dokter, atau ada yang ingin ditanyakan, atau komen apapun itu mangga ya. Yang penting jangan julid itu. Siap. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman, terima kasih juga untuk Pak Sama-sama, Dokter. Bu. Semoga kita bisa di next project lagi, Amin. bisa ketemu lagi, dan sampai jumpa teman-teman. Dadah dulu Pak, dadah. Siap.